Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aziza Wulandari Elsa sebagai pemateri pertama, Fitri Huriatul Jannah sebagai pemateri ketiga, dan Hayatul Anisa Witri sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membahas mengenai kelistrikan dalam saraf. Terdapat dua materi, yaitu pertama mengenai biopotensial dan materi kedua mengenai prinsip kerja saraf. Baiklah, saya Aziza Wulandari Elsa akan menjelaskan mengenai materi biopotensial. Biopotensial adalah sebuah potensial listrik yang diukur antar titik di dalam sel hidup, jaringan, organisme, dan semua yang menyertai proses biokimia, serta menggambarkan transfer atau penukaran informasi di dalam dan di antara sel-sel. Aktivitas listrik dari sel-sel yang ada di dalam tubuh menimbulkan sinyal listrik yang biasa disebut dengan sinyal biopotensial. Biasanya, biopotensial ini dihasilkan oleh sel saraf, sel otot, dan sel kelenjar. Biopotensial banyak digunakan pada sistem peralatan medis, terutama untuk mengukur potensial dengan menggunakan alat. Salah satu alatnya adalah yaitu EMG. EMG atau electromyograph adalah instrumentasi pencetak bioelektrik yang berfungsi untuk mengetahui sinyal yang disebabkan oleh aktivitas otot gerak. Otot gerak merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi menggerakkan rangka. Untuk mengetahui sinyal EMG, biasanya diletakkan elektroda sebagai media interaksinya. Peletakan elektroda biasanya diletakkan langsung pada otot yang akan diamati dengan cara menempelkannya pada permukaan kulit sebagai pendeteksi sinyal dari gerak otot. Sinyal yang ditangkap meliputi daerah yang diberikan elektroda titik. Akibatnya, sinyal yang diperoleh merupakan penjumlahan seluruh sinyal yang ada. Karena proses kontraksi dan relaksasi tiap-tiap otot gerak pada daerah tersebut tidak bersamaan, maka sinyal yang didapat terkesan seperti sinyal acak. Karakteristik dari sinyal otot EMG yang umum dianalisa mempunyai rang frekuensi antara 20-50 Hz dan rang tegangan antara 0,4 sampai dengan 5 volt. Selanjutnya adalah proses potensial aksi. Potensial aksi adalah suatu peristiwa yang terjadi antara neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan sadar ataupun tidak sadar. Dalam arti yang sederhana, potensial aksi dapat digambarkan sebagai pulsa listrik pendek yang dibuat di dalam badan sel neuron. Pulsa ini disebabkan oleh pertukaran ion positif dan negatif ketika ion kalium dan natrium yang keluar dan masuk dari badan sel. Neuron biasanya mengandung ion kalium bermuatan positif dan ion natrium yang juga bermuatan positif yang berada di pinggiran neuron. Selama fase istirahat, neuron tidak aktif dan berisi potensial listrik min 7 mV. Muatan negatif ini dikelola oleh pompa natrium kalium yang membawa 2 ion K+ sambil membawa 3 ion Na+ keluar dari membran. Ketika otak mengirimkan pesan, ion Na masuk ke neuron dan naik melampaui tahap potensial aksi terjadi. Pada tahap ini, neuron mengalami depolarisasi dan menjadi bermuatan positif karena pintu masuk positif ion Na. Untuk mengeluarkan ion positif, saluran kalium akan terbuka segera setelah saluran natrium dekat, serta menurun dan menembak terlalu rendah dari potensial aksi berlangsung. Dalam fase ini, neuron mengalami repolarisasi dan menjadi bermuatan lebih negatif begitu banyak, sehingga muatan akan memukul di bawah min 70 mV. Pada tahap menembak terlalu rendah juga dikenal sebagai hiperpolarisasi. Setelah kedua saluran potasium dan sodium dekat, fungsi pompa natrium kalium lebih efektif dalam membawa ion K dan melaksanakan ion Na+. Dalam tahap pemulihan akhir, neuron akan kembali ke kondisi normal min 7 mV sampai episode lain potensial aksi terjadi. Hal ini sangat menarik untuk diketahui karena proses dari potensial ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu selama 2 milidetik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai potensial membran istirahat. Dalam keadaan istirahat, antara sisi dalam dan luar membran sel, terdapat suatu beda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel. Maka muncullah pertanyaan bagaimana terjadinya potensial istirahat sel. Yang pertama yang harus diketahui itu adalah dalam keadaan istirahat,
di sisi dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi ion potasium itu berada di sisi dalam membran sel dengan konsentrasi 35 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di luar. Sebaliknya, konsentrasi ion sodium itu berada di sisi luar membran sel dengan konsentrasi 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalam. Dengan adanya perbedaan konsentrasi tersebut, maka akan mendorong terjadinya difusi ion-ion menembus membran sel. Kemudian yaitu ada prinsip kerja saraf. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem kompleks yang bekerja sama untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi tubuh secara internal dan eksternal dengan menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan berupa impuls listrik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang bagian-bagian sel saraf. Pada gambar dapat kita lihat bahwa sel saraf terdiri dari inti sel atau disebut juga dengan nukleus, dendrit, badan sel, akson atau neurit, sel sahuan atau mielin, dan nodus Ranvier. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit adalah penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Dendrit berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kedua yaitu badan sel. Badan sel terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Badan sel berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga yaitu akson atau yang disebut juga dengan neurit. Akson adalah penonjolan badan sel yang berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki percabangan dan berbonggol. Pada bonggol inilah dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar. Yang keempat yaitu mielin. Mielin adalah selubung lemak berlapis-lapis yang dihasilkan oleh sel sahuan. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf. Mielin berfungsi mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang kelima yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah daerah akson terbuka yang tidak diselubungi oleh mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di dalam membran sel. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion-ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, tanpa adanya rangsangan yang diterima oleh sistem saraf. Rangsangan tersebut berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Rangsangan yang cukup kuat akan mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Selanjutnya yaitu mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap polarisasi, tahap depolarisasi, dan tahap repolarisasi. Yang pertama yaitu tahap polarisasi atau yang disebut juga dengan tahap istirahat. Pada tahap ini, neuron atau sel saraf tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup. Bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian di dalamnya bermuatan negatif. Potensial listrik ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat. Tahap yang kedua yaitu depolarisasi. Pada tahap ini, neuron atau sel saraf sedang dilalui oleh impuls atau sel saraf mendapatkan rangsangan. Keadaan neuron pada tahap ini adalah saluran ion Na+ terbuka,
sehingga ion Na+ masuk ke dalam sel. Dan muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan di dalamnya bermuatan positif. Tahap yang ketiga yaitu tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron atau sel saraf sudah dilalui oleh impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar.